Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Zaki Mubarok, ada Bayu Setiawan, ada Siva Sinta, dan ada Syahrul Alfian. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah web yang sudah kami buat, aplikasi pembayaran SPP Sekolah 8. Mungkin dari segi webnya bisa dijelasin sama Mas Bayu Setiawan, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Jaki. Untuk webnya sendiri, di sini tampilan dashboardnya aplikasi pembayaran CP Sekolah 08. Dia di sini ada dashboard, transaksi SPP, data mahasiswa, dan master data. Ini di data mahasiswa kita bisa lihat sendiri, di sini ada 4 yang sudah terinput data mahasiswa, berikut namanya, NPM-nya, angkatannya, kelas, dan jurusannya. Alamat kita ngasal ya, ada yang benar juga. Mungkin dari master data langsung sendiri ke data mahasiswa, data siswa. Dia di sini kita bisa ada 4 yang terinput dan kita juga bisa tambah lagi di sini untuk namanya sendiri seperti Zaki, Bayu, angkatannya bisa dipilih, kelasnya juga bisa dipilih, jurusannya, dan juga alamatnya seperti Bogor. Lalu tampilannya seperti itu. Nah, dia bisa di input dan langsung muncul NPM-nya. Dia langsung berupa seperti tanggal, NPM, tanggal, bulan, dan tahun, dan NPM random, nomor random di belakang angkanya, kata angka di belakangnya. Dan kita juga bisa edit di sini, bisa edit langsung sendiri, misalkan langsung diganti Jakarta gitu, bisa langsung teredit dan langsung ke database. Dia terkesan langsung di database. Database sendiri kita bisa lihat di PHP admin, langsung tambah yang tadi saya input, jadi ada 5. Untuk tambah data mahasiswanya seperti ini, mungkin bisa dilanjut dari Bang Sahrul, silakan untuk tambah kelasnya. Ya, makasih Mas Bayu. Selanjutnya ini adalah edit data kelas yang dimana kita bisa menginputkan bagi seorang admin untuk menambahkan nama-nama data kelas. Baik, tambah data kelas Mas Bayu. Ya, di sini ada nama kelas, bisa kita langsung editkan saja karena yang dibutuhkan itu hanya kolom nama kelas saja. Misalnya contoh ditulis X5G. Maka secara langsung data kelas ini akan bertambah di dalam file data kelas. Ya, paling bawah itu sudah bertambah. Selanjutnya kita masuk ke database-nya. Ini maka secara otomatis akan terinput juga ke dalam kelas database, yaitu kelas X5D. 5G, sorry. Ya, lanjut Mas Bayu. Oke, terima kasih dari Bang Sahrul penjelasannya untuk tambah data kelas. Lanjut, Mbak Siva untuk data jurusan. Ya. Halo, Mbak Siva. Untuk di data jurusan kita di sini sudah ada yang terinput 5 jurusan. Untuk menambahkannya bisa diklik tambah data, ditulis nama jurusannya. Ya, lalu disimpan, nanti datanya akan bertambah secara otomatis. Dapat diedit dan dihapus juga. Oh, nggak bisa ya? Nantinya akan langsung muncul juga di database di bagian jurusan. Ya, dilanjut Mas Bayu. Oke, terima kasih Mbak Siva. Untuk data angkatan ada di sini, kita bisa menambahkan data angkatan. Contohnya angkatan terbaru, misalkan 2026 untuk pembayaran SPP ya, 2025 tahun 2025 2026 angkatannya.
dan biaya SPP-nya contoh 500.000. Oke, di save dan langsung terinput juga di sini, dan juga langsung masuk ke database juga sama. Di sini kita bisa menambahkan untuk pembayarannya, misalkan di angkatan sekian berapa, di angkatan sekian berapa, di angkatan sekian berapa. Dan juga ini untuk database tanggal jatuh temponya bisa terlihat juga. Dan angkatan tadi sudah terinput 500.000 juga sama. Dan ini udah ada yang terinput juga dari database. Mungkin untuk codingannya sendiri kita bisa lihat. Ya mungkin dari codingannya Bang. bisa dimulai dari saya, Mas Bayu. Biar berurutan Oke, dari siap. Maaf. codingannya kita akan bahas. Coba boleh dibuka filenya dulu. Kita akan bahas dari data siswa. Di data yang menampilkan data siswa dalam bentuk tabel dengan header dan footer yang telah disusun secara struktur. Mungkin yang codingan ini penjelasannya seperti itu. Kita akan turun ke codingan yang kedua, Mas Bayu. Codingan kedua itu diedit data angkatan. Di data angkatan ini ada 8 poin yang dibahas. Yang pertama itu menghapus data angkatan. Yang kedua menampilkan data angkatan dalam tabel, menambah data angkatan. Yang keempat mengedit data angkatan menggunakan Ajax. Yang kelima formulir modal untuk menambahkan dan mengedit. Yang keenam proses formulir untuk menambah data. Yang ketujuh kode JavaScript untuk modal. Ke-8 pertimbangan keamanan. Dan itu semua terakhir kita tutup dengan pertimbangan keamanan, itu kode rentan terhadap serangan SQL injection, pertimbangan menggunakan pernyataan yang telah disiapkan atau query yang berparameter. Mungkin penjelasan untuk selanjutnya yaitu edit data jurusan. Kode PHP ini merupakan bagian dari aplikasi web yang bertujuan untuk mengelola data jurusan. Berikut adalah penjelasan dari step bagian kode-kodenya. Yang pertama itu menghapus data. Jika terdapat parameter ID jurusan pada URL, maka data jurusan dengan ID tersebut akan dihapus dari tabel jurusan. Yang kedua yaitu button trigger untuk menambah data. Terdapat tombol yang memicu modal, example modal, untuk menambah data jurusan baru. Yang ketiga menampilkan data jurusan dalam tabel. Data jurusan dari tabel jurusan diambil dan ditampilkan ke dalam HTML. Yang keempat, formulir modal untuk menambah data. Modal atau example modal digunakan untuk menambahkan data baru. Formulir dalam modal berisi kolom untuk menginputkan nama jurusan. Setelah pengisian formulir, data dimasukkan ke dalam tabel jurusan dan pesan berhasil atau gagal akan ditampilkan menggunakan JavaScript. Yang kelima, modal untuk mengedit data jurusan. Ketika tombol edit table diklik, modal ini akan muncul dan menampilkan data jurusan yang dipilih. Yang keenam, menambahkan data jurusan dari formulir modal. Kode ini memproses pengiriman formulir untuk menambahkan data jurusan baru. Yang ketujuh, script JavaScript untuk menampilkan modal edit. Script ini mengirimkan permintaan Ajax untuk mengambil data jurusan dan menampilkan di dalam modal. Yang kedelapan, proses edit data jurusan. Jika tombol edit diklik, kode ini akan memproses pengiriman formulir untuk menyimpan perubahan ke data tabel jurusan. Yang kesembilan tadi sama, mempertimbangkan kode keamanan. Validasi dan sanitasi input pengguna perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi kerentanan keamanan seperti serangan XXS. Mungkin dari saya itu aja Mas Bayu. Selanjutnya codingannya akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Mas Bayu bahas codingan yang mau dibahas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas juga ini codingan di edit data class. Dia di blok ini juga bertanggung jawab untuk menerima dan menghapus data kelas yang berada di ID dan juga di database juga. Dia jika penghapusan berakhir, dia akan menampilkan penampilan sukses di
codingannya. Dan juga ada ke halaman diarahkan ke halaman ke edit data class. Terus penampilan data class ini juga berbentuk table dan memiliki dua tombol, hapus dan edit. Dan juga ada teknik penyimpanan di edit data class di sini. Dia bisa diedit. Dan untuk codingan selanjutnya itu edit data mahasiswa. Edit data mahasiswa itu blok ini untuk menambahkan setiap pembayaran untuk setiap bulannya, seperti ada tanggalnya juga, jatuh tempo, dan ID biaya mahasiswa. Ini juga bisa menghapus dan mengedit data mahasiswa, seperti master data yang lainnya. Contohnya seperti yang tadi, pada data mahasiswa, di sini kita bisa edit juga di sini, seperti ganti nama atau apapun. Dan juga bisa diedit, dan dia langsung ada data notifikasinya, data siswa berhasil diedit, seperti itu. Mungkin untuk Mbak Siva, untuk codingan header dan footernya, dipersilakan. Udah. Untuk bagian header, ini ada bagian meta text. Kok nggak jalan ininya? Itu apa? Header dulu. Header dulu Mas Bayu. Ya, ini header, Pak. Pada bagian header ada bagian meta text untuk konfigurasi tampilan, judul halaman, pustaka icon dan font, gaya custom untuk template, data tables. Ada juga page top untuk memberikan identifikasi dengan ID dan membuat efek gulir halus. Terdapat juga elemen wrapper dan sidebar yang berisi logo, judul, dan beberapa item yang berfungsi sebagai navigasi untuk halaman web. Lanjut ke bagian footer, Mas. Di bagian footer ini ada container fluid untuk mengelompokkan dan mengatur elemen halaman. Oke, terima kasih penjelasan dari Mbak Siva. Mungkin bisa dilanjut untuk Bang Sarul. Ya, terima kasih Mas Bayu. Bisa langsung masuk ke file untuk yang transaksi.php-nya, Mas. Ya, transaksi.php ini yang pertama ada include header.php, itu yang dimana kita mengincludekan atau mengarahkan file header PHP dan mengambil semua kode di dalamnya ke halaman saat ini. Yang selanjutnya itu juga ada include koneksi.php. Nah, itu juga sama, kita mengincludekan semua file ke dalam koneksi.php, yang dimana koneksi PHP yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Siva itu adalah mengkonekkan ke dalam atau ke suatu database yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya untuk dolar bulan Indo itu merupakan sebuah array yang dimana memetakan nomor bulan ke nama bulan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada di situ query select siswa angkatan from siswa, itu adalah pengambilan atau mengambil data dari variabel atau tabel siswa dan angkatan, menggabungkan berdasarkan dari ID angkatan, serta mengurutkan hasil berdasarkan ID siswa secara menurun atau yang kita kenal pada umumnya descending. Kemudian membatasi hasilnya hanya satu baris. Selanjutnya,
untuk exec MySQL query, connection query untuk menjalankan query SQL yang telah dibuat sebelumnya di atas koneksi database yang disimpan dalam variabel koneksi, hasilnya disimpan ke dalam variabel execution. Selanjutnya itu ada $res yang diartikan atau yang dimaksud itu mengambil hasil dari query sebelumnya sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam variabel res. Untuk biaya, itu mengambil nilai biaya dari hasil query sebelumnya dan menyimpan dalam variabel biaya. Sama, untuk ID siswa juga mengambil nilai ID siswa dari hasil query sebelumnya dan menyimpannya dalam variabel ID siswa. Jadi setiap itu dia akan menyimpan ke masing-masing variabel yang sudah kita tentukan. Dan untuk dolar awal tempo, ini mendapatkan tanggal dari format tahun, bulan, dan tanggal, serta menyimpannya dalam variabel awal tempo. For dolar I sama dengan kosong, itu adalah memulai sebuah looping yang akan berjalan selama variabel dolar I kurang dari 36. Nah, untuk jatuh tempo sendiri, menghitung tanggal jatuh tempo dengan menambahkan dolar I bulan ke tanggal awal yang disimpan dalam variabel awal tempo. Untuk dolar bulan, membuat string yang menyimpan nama bulan dari array dolar bulan Indo dan tahun dari tanggal jatuh tempo, di mana tahun tanggal jatuh tempo itu kita akan buat di setiap tanggal 10 pada setiap bulannya. Dan $add yang terakhir ini adalah menjalankan query SQL untuk menyisipkan pembayaran ke dalam tabel pembayaran di dalam database dengan informasi yang sudah dihitung sebelumnya. Dan yang terakhir adalah if $error MySQL error itu query insert gagal, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi tidak bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya untuk yang view Mas. Oke, maaf ke mute. Ini mungkin sedikit aja karena selebihnya itu sama. Saya hanya mengcopy paste dari file-file sebelumnya dan menggabungkan dan hanya merubah beberapa poin saja. Yang pertama, tetap di atas selalu include koneksi karena setiap file akan terhubung ke dalam database. Jadi wajib untuk di-includekan ke dalam koneksi. Yang selanjutnya itu if iset post ID siswa. Ini memeriksa apakah variabel post atau ID siswa telah diatur. Ini menandakan bahwa data telah dikirim melalui metode post dari yang sebuah form. Yang terakhir ada di sini codingan $ID siswa, post ID siswa, query select siswa, dan seterusnya. Ini adalah sebuah informasi siswa dari basis data berdasarkan dari ID siswa yang dikirim melalui pos dan menghasilkan data menyimpannya ke array $res. Yang poin terakhir, form yang pertama edit data siswa yang dimana di awal sudah dijelaskan bahwa data siswa itu bisa dilakukan untuk diedit. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi siswa seperti NPM, nama siswa, angkatan, kelas, dan seterusnya. Ada juga tombol simpan yang di form setiap kita ingin mengedit akan timbul form untuk mengarahkan ke edit siswa. Jika data edit itu sudah di input, maka inputan itu akan diarahkan ke dalam edit data siswa .php. Form yang kedua dan seterusnya itu masing-masing terkait dengan pengeditan informasi kelas, jurusan, angkatan. Mereka memungkinkan pengguna untuk memodifikasi informasi kelas, jurusan, dan juga yang lainnya pada masing-masing form dan mengarahkan ke file yang sesuai untuk melakukan penyimpanan perubahan. Pada contohnya misalnya edit data siswa .php dan sebagainya. Ya, sekian, terima kasih Mas Bayu dari saya. Oke, terima kasih Bang Sahrul. Mungkin itu penjelasan dari kita. Bisa dilanjut lagi Bang Jaki.
untuk penutupnya. Oke, sudah dijelaskan semuanya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Nanti insya Allah kita akan perbaiki kesalahan tersebut dan kita lengkapi apa-apa yang kurang. Mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.